Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Apriani dengan NPM 101032120 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah kerja lapangan dengan judul Prosedur Produk BSI Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu 2. Latar belakang dilaksanakannya KKL. Program kuliah kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang harus dituntaskan oleh mahasiswa, bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian praktis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata yang diperoleh di bangku perkuliahan. Dalam rangka memahami operasional perbankan syariah secara langsung dan menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah, maka Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk melakukan kegiatan KKL agar mahasiswa lebih memahami dan memiliki keterampilan dalam suatu disiplin ilmu dan lebih memahami bagaimana kebutuhan dan penerapan ilmu yang sesuai dengan prinsip syariah. Ruang lingkup pelaksanaan KKL. Identitas industri. KKL dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu 2. Periode KKL. Kegiatan KKL ini dilaksanakan selama 25 hari kerja yang dimulai pada Rabu 17 Juli 2024 sampai dengan Selasa 20 Agustus 2024. Adapun penulis ditempatkan di bagian back office dan marketing. Sejarah singkat instansi. Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu 2 sebelumnya adalah Bank Syariah Mandiri. Setelah adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan merger pada bank milik BUMN, maka BSM ini beralih menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Buah Batu 2. Produk BSI KCP Buah Batu 2. Yang pertama ada produk penghimpunan dana. Di antaranya ada BSI Izi Wadiyah, BSI Izi Mudorobah, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Berencana, BSI Tabungan Pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua ada produk pembiayaan. Di antaranya ada BSI Gadai Emas, BSI Mitra Koperasi Karyawan, BSI Gria, dan lain-lain. Yang ketiga ada produk layanan. Di antaranya ada BSI Mobile, layanan konsultasi Jiswap dan Waris, call center, dan lain-lain. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. Ringkasan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan sebagian besar adalah membuat surat dan memorandum, membuat berita acara, membuat dokumen serah terima biliat deposito, memeriksa kelengkapan dokumen nasabah, menginput data nasabah, memilah dokumen pembiayaan nasabah mikro, mengarsipkan dokumen pembiayaan nasabah mikro, dan membuat daftar pembiayaan nasabah mikro. Tanggung jawab kerja. Bertanggung jawab terhadap pemberkasan dokumen pembiayaan mikro, kegiatan surat menyurat, menginput dan melengkapi data nasabah, serta pengarsipan dokumen nasabah pembiayaan. Prosedur produk BSI Tabungan Haji di BSI KCP Buah Batu 2. Di BSI, produk ini bernama Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia. Akad yang digunakan adalah mudorobah mutlakoh dan atau wadiyah yad domanoh. Syarat untuk pembukaan tabungan. Untuk tabungan haji Indonesia, yang pertama, nasabah adalah umat Islam yang berumur minimal atau di atas 17 tahun atau sudah menikah dan berminat menunaikan ibadah haji. Nasabah harus menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP. Apabila tidak mempunyai NPWP, maka dapat dilengkapi surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Untuk tabungan haji muda Indonesia, yang pertama, nasabah adalah umat Islam perorangan yang berusia di bawah 17 tahun dan memiliki minat untuk menunaikan ibadah haji. Nasabah ditunjuk atau diwakilkan dengan orang tua atau wali yang sudah cakap hukum. Yang ketiga, orang tua atau wali wajib menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP orang tua. Untuk anak, menyerahkan akta kelahiran atau surat kenal lahir dan kartu keluarga. Prosedur dan ketentuan pembukaan BSI Tabungan Haji di BSI KCP Buah Batu 2. Yang pertama, nasabah mengajukan pembukaan tabungan haji dengan membawa persyaratan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan buku tabungan haji Indonesia atau tabungan haji muda Indonesia. Kemudian, PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan membukukan segala transaksi. Nasabah melakukan setoran awal. Ketika telah melakukan setoran awal atau mendapat nomor validasi atau porsi, maka nasabah akan diberikan kartu ATM dan fasilitas e-channel. Ketentuan lainnya, bagi nasabah yang batal karena meninggal dunia, maka pewarisan hak atas tabungan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum atau pihak lain yang ditunjuk sesuai hukum. Bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri sebelum terdaftar pada Siskohat, maka diatur sesuai dengan ketentuan bank. Jika terdapat perbedaan antara saldo yang dicatat pada administrasi Siskohat dengan saldo pada buku tabungan dan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang digunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank. Jika buku tabungan hilang, nasabah wajib
melapor secara tertulis kepada bank. Ketentuan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT meliputi nasabah dapat didaftarkan setoran awal biaya perjalanan ibadah haji apabila saldo telah memenuhi ketentuan pendaftaran haji. Bagi nasabah yang batal atas permintaan sendiri setelah terdaftar pada SISKOHAT, maka diatur sesuai ketentuan tentang pendaftaran haji. Penyetoran dan penarikan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di seluruh cabang bank sesuai waktu operasional bank. Setoran awal minimal Rp100.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp10.000 via cabang dan Rp1 via channel. Dana yang harus disediakan nasabah untuk melakukan pendaftaran porsi haji adalah Rp20.100.000. Penarikan hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat. Penarikan dan pemindahan bukuan dapat dikuasakan dengan melampirkan surat kuasa sah dari nasabah, disertai bukti identitas dari pemilik dan penerima kuasa. Penutupan rekening. Untuk nasabah yang telah memiliki nomor porsi, maka rekening tidak boleh ditutup kecuali nasabah melakukan pembatalan porsinya. Untuk nasabah yang telah melaksanakan ibadah haji, maka tabungan dapat ditutup paling lambat 6 bulan setelah tanggal kedatangan kelompok terbang terakhir jemaah haji di Indonesia. Biaya e-channel dikenakan sesuai dengan transaksi di luar transaksi haji. Tabungan yang ditutup setelah nasabah melakukan pendaftaran haji tidak dikenakan biaya, sedangkan tabungan yang ditutup sebelum melakukan pendaftaran haji dikenakan biaya Rp20.000. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.